Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah berada di 25 Ramadan. Ada yang membagi orang yang setelah ini, jadi kita introspeksi ya terhadap diri kita ini termasuk yang mana. Nanti ada 4 golongan pasca Ramadan ini, kita dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, ini yang muslim, saya tidak menyinggung yang non muslim. Yang muslim itu dalam puasa setelah Ramadan ini nanti ada 4 kelompok. Yang pertama adalah mereka yang tidak pernah mau puasa ya tidak, sholat ya tidak, tarawih ya tidak, apalagi ngaji Al-Quran. Seperti ini mungkin ya banyak kita jumpai. Saya di kampung itu melihat seperti itu, merokok di siang hari, muslim nggak malu. Ya, kita berangkat tarawih, dia duduk-duduk di warung, nggak malu. Kita ngaji rame itu, dia nggak di situ, kumpulnya di cakro sama teman-temannya, main remi, nggak malu. Nah ini, jadi ada orang yang Ramadan itu tidak menjadikan dia mampu menjadi manusia yang mengenal dan mendekat kepada Allah. Maka orang ini adalah orang yang paling celaka di dunia, karena dia tidak mendapatkan dan tidak mau mencari kemuliaan Ramadan itu. Kemudian golongan yang kedua adalah orang yang di luar Ramadan dia suka lalai, sholatnya mungkin bolong-bolong, Al-Quran jarang-jarang disentuh, ke masjid jarang kelihatan, apalagi ada pengajian, gak pernah kita melihat dia ada di situ. Tapi ketika malam pertama Ramadan tarawih, muncul dia, semangat dia tarawihnya, ikut juga dia duduk-duduk untuk sekalipun mungkin tidak terlalu bagus baca Qur'annya, tapi dia mau ngumpul. Ada semacam pengajian takjilan, ada dia. Jadi Ramadan itu dia mau isi dengan kegiatan yang umumnya umat Islam melakukan itu. Mulai dari tarawih, puasa, ngaji, kemudian tadarus, dia ikut. Tapi ketika Ramadan selesai, hilang, nggak muncul-muncul di masjid, pengajian nggak ada orangnya. Maka ini disebut dengan Ramadaniyun. Nah, ini ada istilah baru ini. Ramadaniyun. Siapa Ramadaniyun itu? Orang yang semangat saja di bulan Ramadan, di luar Ramadan hilang. Jadi keberkahan puasanya, keberkahan dia mengikuti pengajian, keberkahan dia ikut tadarus Al-Quran, gak dia dapat. Jadi gak ada bekas Ramadan itu setelah Ramadan itu hilang. Siapa dia? Coba ini nanti kita lihat ya. Jangan-jangan ini kita ini masuk ini nanti. Ini sudah masuk ke
Ramadan 25. Nanti dilihat yang kita yang rajin-rajin ngaji itu besok itu masih tampak enggak? Kalau enggak berarti kita itu termasuk kelompok Ramadiyun namanya. Nah, kelompok yang ketiga, iya, di luar Ramadan sebelumnya berat sekali dia kalau mau sholat itu. Ngaji bisa, tapi malas sekali dia untuk membaca Al-Quran. Puasa sunnah hampir nggak pernah dia lakukan. Nah, ketika masuk Ramadan tersentuh hatinya. Dia mau tarawih, dia mau ngaji, dia puasa, dan dia juga berupaya untuk melakukan amalan-amalan sunnah yang lain. Dan itu berlangsung selama di bulan Ramadan. Setelah Ramadan selesai, masih kelihatan dia. Nah, inilah orang yang mendapat keberkahan Ramadan itu. Allah bukakan pintu hatinya, Allah bimbing dia, sehingga dia terus mendapatkan hidayah dari Allah. Karena selama di bulan Ramadan, dia serius melakukan ibadah itu. Bukan sekedar malu dilihat tetangganya kalau lain berangkat dia tidak. Dia bukan karena malu anaknya puasa kok dia tidak, bukan. Dia malu yang lain pada ngaji kok dia nggak ngaji juga tidak. Ramadan telah membuka pintu hatinya, sehingga kemudian Allah memasukkan hidayah. Lalu setelah Ramadan terus amal itu dia bisa lakukan. Nah, inilah orang yang beruntung tadi itu mendapatkan Ramadan. Nah, kelompok yang keempat adalah orang yang memang sebelum Ramadan dia sudah tekun dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Mulai dari sholat wajibnya, sholat sunnahnya, puasa sunnahnya. Masuk Ramadan tambah semangat dia. Nah, inilah orang-orang yang bertakwa, yang terus dijaga Allah sampai akhir hayatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati rahimakumullah, mana kita ini termasuk golongan yang mana? Kita berharap kita termasuk dua golongan yang terakhir itu. Sekalipun sebelum Ramadan kita memang jarang-jarang berada di masjid untuk melakukan sholat wajib berjamaah. Memang kita jarang-jarang melakukan sholat sunnah ataupun juga puasa sunnah. Tapi alhamdulillah Ramadan ini telah membukakan pintu hati kita. Allah sudah membukakan, memberikan hidayahnya kepada kita, maka kita masuk kepada kelompok itu. Atau memang kita sudah sejak awal sebelum Ramadan pun kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, ibu bapak yang saya hormati rahimakumullah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya kita tidak termasuk kelompok orang Ramadaniyun itu. Semangatnya di Ramadan, hilang juga semangat ibadahnya. Bagaimana supaya kita tidak termasuk orang yang seperti itu? Maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mari kita jaga amalan Ramadan ini, walaupun mungkin tidak sebanyak serajin kita melakukan di saat bulan Ramadan, tapi kita berupaya untuk menjaganya. Jangan berhenti sama sekali. Pengajian kita ikuti. Puasa yang sudah kita rasakan, memang lapar, memang haus, memang lemes, memang capek, mungkin juga ngantuk. Tetapi ada kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah di rasa-rasa itu yang kita rasakan. Itu tetap menjadi penyemangat kita, sehingga di luar Ramadan ada upaya kita untuk melakukan puasa sunnah. Di luar Ramadan ada upaya kita untuk tetap melakukan sholat malam. Di luar Ramadan kita jaga, kita tetap bisa sholat berjamaah di masjid. Itu yang pertama yang kita lakukan. Yang kedua, jadi Bapak Ibu, dengan amalan soleh yang kita lakukan,
maka itu akan menarik kita untuk melakukan amal soleh yang lainnya. Makanya jangan putus, jangan berhenti, jangan lari dari amal soleh yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Tetap mungkin tidak serajin ketika kita di bulan Ramadan, tetapi semua amal yang kita lakukan di luar Ramadan, walaupun mungkin cuma sedikit, tapi itu akan bisa menarik kita terus melakukan amal soleh yang lainnya. Kemudian yang kedua, jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan maksiat di luar bulan Ramadan setelah kita meninggalkan Ramadan, sekecil apapun perbuatan maksiat itu. Karena setiap perbuatan maksiat yang kita lakukan itu akan menjadi titik hitam di hati kita. Titik hitam itu artinya menutup sedikit, tapi kemudian maksiat yang sedikit itu akan menarik untuk kita lakukan perbuatan maksiat lainnya, menutup lagi hati kita. Kemudian menarik lagi untuk melakukan perbuatan maksiat lainnya, menutup lagi hati kita. Nah, lambat laun tertutup semua hati kita itu. Sudah. Jadinya kita tidak menjadi orang yang mengenal sama sekali untuk melakukan ibadah kepada Allah. Jadi setelah Ramadan ini jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan maksiat sekecil apapun. Nah, kemudian yang ketiga, mari kita jaga semangat kita untuk beribadah ini dengan terus kita berupaya mengikuti pengajian-pengajian yang diselenggarakan oleh saudara-saudara kita takmir masjid. Kita upayakan untuk selalu kita ikut. Kenapa? Bukan sekedar kita supaya bisa dilihat orang, bukan. Karena di pengajian itu ada hidayah yang menunggu kita, yang kemudian bisa kita dapatkan dan terus memompa semangat kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan amal soleh. Itu pengajian. Jadi hampir isinya adalah memotivasi kita untuk terus melakukan ibadah dan amal soleh yang lainnya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, kita memang kita butuh orang-orang baik di sekitar kita. Maka temanilah, dekatilah, dan selalulah kita bergaul, berteman dengan orang-orang seperti itu. Karena sekalipun dia tidak orang hebat, tetapi ketika kita lupa, dialah yang mengingatkan kita. Ketika kita mungkin agak malas untuk berangkat ke masjid, dialah yang memanggil-manggil kita. Hei mas, yuk berangkat bareng yuk. Nah, ajakan-ajakan seperti itu hanya muncul dari orang-orang yang soleh, teman-teman kita itu. Maka jangan jauhkan mereka. Teruslah kita berada dan bergaul dengan mereka. Dan yang terakhir, ibu bapak yang saya hormati rahimakumullah, semua itu atas kehendak Allah. Maka mari kita terus berdoa kepada Allah agar hidayah yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini terus Allah berikan, sekalipun itu di luar bulan Ramadan. Dengan kita berdoa, apa doa yang bisa kita panjatkan? Di antaranya, Allah ya muqallibal qulub, wahai sang pembolak balik hati, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah, tetapkanlah hatiku terhadap agamamu. Nah, kita minta kepada Allah agar hati kita ini jangan dibalik menjadi tidak suka, tidak rajin untuk melakukan ibadah kepada Allah. Kemudian doa lain, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami ini berpaling setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari hadirat-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Jadi doa-doa inilah yang sering kita panjatkan, kita bacakan sehabis sholat untuk supaya kita tetap
mendapatkan hidayah dari Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah setelah Ramadan ini selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.